kira-kira gitu saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ke materi saya ya hari ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya kenapa kita ini harus kuliah? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa harus kuliah? Ya. Apa saya sih udah lulus SMK aja saya udah bersyukur, alhamdulillah. Saya nanti udah lulus SMK selesai. Ya, betul, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kenapa kita harus kuliah? Kuliah itu tidak menjamin Anda akan menjadi seseorang yang kaya, juga tidak menjamin. Juga kuliah itu tidak menjamin Anda akan menjadi orang yang bekerjanya itu menjadi profesional, juga tidak menjamin. Tetapi dengan Anda kuliah, Anda punya harapan. Misalkan Anda kalau melihat lowongan di pemerintah minimal S1, Anda SMK nih, masuk nggak nominasinya? Nggak masuk, berarti harapannya nggak ada. Lalu bagaimana Pak caranya supaya kita bisa kuliah? Nah tentunya kalau tadi Anda misalkan bekerja, setelah bekerja selama 1 tahun, setelah 1 tahun berjalan, Anda mencoba kuliah, jadi kuliah sambil kerja. Karena nanti dengan kuliah sambil kerja, Anda punya harapan. Kalau punya harapan itu bisa jadi nanti ketika kerja di kontrak 2 tahun di perusahaan, Anda kuliah, lulus dari kuliah, Anda bisa jadi lebih baik. Ya, itu harapannya. Jadi kenapa kita mesti kuliah? Kuliah itu adalah menjamin Anda menjadi punya harapan banyak. Saya pengen coba ke PNS tapi sambil kerja, nggak apa-apa. Saya sambil kuliah tapi mencoba ke PNS. Kenapa? Ada surat keterangan lagi kuliah, nggak apa-apa. Ketimbang Anda bekerja, udah bekerja aja. Berapa banyak orang-orang yang sekarang kerja di pemerintah pun misalkannya dia dari SMK misalkan kuliah dulu nggak kuliah, kerja aja, golongannya kan nggak naik, menjelang masa tua selesai udah kerjanya begitu. Tapi kalau ada dengan punya kuliah, ya harapan itu menjadi lebih besar, ya kira-kira gitu. Jadi saya memotivasi Anda ini supaya apapun besok pilihannya, mau bekerja tahun depannya Anda ikut kuliah. Atau Pak saya belum dapat kerja nih tahun ini, saran saya kuliah. Nggak susah kok kalau namanya kuliah itu. Menurut saya cuma duduk aja kayak gini, dengerin aja dosen ngomong. Di sini sekolah begitu ya, Anda nggak terasa kan? 3 tahun di sini belajar pergi pagi pulang sore atau siang, tiba-tiba sekarang udah lulus gitu ya. Nah tinggal yang mau dihadapi itu besok adalah dunia dunia pekerjaan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah jadi saya ulangi lagi bahwa kuliah itu adalah memberikan harapan kepada Anda. Jadi Anda besok bisa mimpinya lebih luas ya. Tapi kalau bicara Pak, saudara saya kok S1 nggak kerja-kerja Pak sekarang, itu bukan salah satu faktor. Karena bicara masalah lulus dari sekolah itu atau kuliah itu tidak ada jaminan orang untuk menjadi orang kaya, tetapi ada jaminan Anda memiliki harapan yang lebih jauh. Dengan Anda punya pendidikan S1, Anda bisa ke PNS, Anda bisa jadi pegawai negeri, Anda bisa jadi ke perusahaan, Anda bisa jadi ke profesional, Anda juga bisa jadi ke luar negeri, ya kira-kira seperti itu. Nah itu harapan saya, tolong kalau Anda mulai sekarang mindsetnya diubah. Besok setelah kerja 1 tahun kemudian kuliah. Kalau belum kerja besok ambil aja beasiswa yang gratis. Tanpa syaratnya harus pakai surat keterangan tidak mampu. Dia bukan tidak mampu nggak bisa hidup, tapi tidak mampu biaya kuliah. Jangan sampai salah, kebanyakan orang gengsi ya. Itu kan tidak mampu untuk hidup, bukan tidak mampu hidup, tapi tidak mampu kuliah. Pemerintah sudah menyediakan itu ya. Jadi itu sedang informasi yang besok mungkin bisa Anda realisasikan ya. Kalau nanti misalkan tidak percaya silakan nanti hubungin dengan Pak Beni, diatur semuanya ya bagi yang nanti tidak dapat bekerja atau belum bekerja mau kuliah ya, nanti silakan hubungi Pak Beni. Lalu yang berikutnya adalah di STMIK Al-Muslim itu saya punya program studi namanya ilmu komputer. Saya cuma menjelaskan tentang apa sih itu komputer gitu ya. Nah di dalam dunia komputer ini sekarang ya, ini khusus bagi orang-orang yang mau berpikir keras. Kalau dunia komputer itu menurut saya tidak beda dengan
apa yang sekarang ada di dalam genggaman Anda, smartphone. Nah, jadi ilmu komputer itu adalah ilmu yang sekarang ada di dalam genggaman Anda. Anda sekarang bisa lihat TikTok, bisa lihat Facebook, bisa lihat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari mana? Siapa yang bikin? Itu adalah orang-orang komputer. Artinya, kalau nanti misalkan Anda mau menggeluti dunia komputer, ya, kurang lebih itu adalah pekerjaan Anda. Anda mungkin sekarang tidak pernah lagi berpikir bahwa kenapa pesawat bisa terbang, kenapa bisa turun tepat di landasan, nggak nyasar ke gunung atau kemana. Itu adalah ilmu komputer sebenarnya. Ya. Jadi ketika pesawat ini jalan, naik ke atas, turun lagi tepat, itu ilmu komputer. Anda selama ini tidak pernah membayangkan karena mungkin belajarnya TKJ gitu ya, kayak TKJ itu, belajar jaringan. Pernah nggak ngelihat itu pesawat pas naik turunnya kok nyasar gitu? Ada nggak yang begitu? Atau yang jatuh? Ya. Nah itu sebenarnya ilmu komputer. Artinya ilmu komputer itu akan selalu update. Sekarang teknologi terbaru sekarang itu sudah sampai di robotik. Sekarang sudah banyak robot-robot buatan Cina yang menyerupai Anda. Bisa disuruh urut. Anda silakan lihat di YouTube, di Cina itu udah teknologinya sudah canggih. Nah, kalau Anda misalkan nanti belajar tentang ilmu komputer, kira-kira itu yang dipelajari. Kenapa harus seperti itu? Ya salah satunya kalau saya karena di Islamic Muslim hanya jurusan itu yang ada. Ya, jadi teknologi, ilmu komputer. Ya, nanti belajarnya terkait masalah data science, robotik, bisnis digital, ya, terus termasuk konten kreator. Ya, nah itu kembali kepada apakah Anda hobi atau enggak. Ya saran saya kalau hobi, kalau nggak hobi jangan. Ya, ini hanya membuka wawasan bahwa besok ini kalau seumpamanya Anda kuliah, ya, terus saya ngasih tahu tentang dunia komputer, kira-kira seperti itu. Ya, itu adalah dunia komputer. Ya. Nah, lalu berapa kisaran kalau Anda nih nanti kerja sekarang, setelah kerja terus sampai kuliah, setelah sampai kuliah lulus nih jurusan ilmu komputer, kira-kira apa sih Pak untungnya? Tentunya gajinya beda orang komputer dengan orang staf biasa. Ya. Ada yang tahu kisaran gaji orang komputer berapa? Berapa? Kalau kita kan di sini di Indonesia UMR ya 5.200.000 sekarang ini UMR kita nih, atau mungkin sekitar 5 juta sekian gitu ya. Itu tingkat operator ya. Nah kalau nanti Anda jadi lulusan orang komputer ya, berapa gaji yang normal bisa Anda terima? Dengan ketentuan tetap ya bahwa Anda ini adalah orang komputer. Berarti apa? Spesialis ilmu komputer ya. Terus juga apalagi kalau nanti Anda misalkan apa, biasanya orang-orang Indonesia ini kalau banyak ya yang pintar itu rata-rata ke luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu gajinya lebih menjanjikan daripada di dalam negeri ya. Jadi ke luar negeri itu gajinya lebih besar. Nah untuk Anda sekitar kisaran gaji, kalau memang misalkan sekarang nih ada lagi AI lagi rame ya, ada AI. Anda tahu yang bikin ChatGPT siapa? Itu pasti orang komputer, nggak mungkin orang ekonomi gitu ya. Nah kisaran gaji antara orang komputer itu sekitar 15 sampai 17 juta. Itu baru stafnya ya. Itu tergantung dari pengalaman perusahaannya, lama kerjanya. Artinya peluang di dunia komputer ini itu menjanjikan ya. Terlepas dari nanti Anda itu hobi atau enggaknya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kenapa Anda harus kuliah? Karena Anda harus punya harapan ke depannya. Jangan sampai nanti stuck di SMK saja ya. Kalaupun bisa besok kerjalah dulu, tapi besok lanjutkan dengan kuliah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa harus pakai ilmu komputer sih? Kedepan ini teknologi bergerak adalah ilmu komputer. Jadi semua pun sekarang udah pakai ilmu komputer. Bahkan mungkin beternak pun pakai komputer ya. Beternak pakai komputer, terus apa bikin beras juga pakai komputer. Semua udah pakai komputer ya ke depan. Bahkan yang lagi mengkhawatirkan pekerjaan Anda juga nanti diubah pakai komputer. Jadi banyak orang-orang yang nggak bekerja karena udah pakai komputer gitu ya. Nah kalau Anda masuk di sana, peluang Anda lebih besar gitu ya. Dan yang terakhir, bahwa kalau Anda masuk di dunia komputer ya, gaji Anda sebenarnya
akan jauh di atas rata-rata karena orang komputer itu adalah orang berteknologi. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah nanti Anda mau kuliah atau enggak.